Suka kolaborasi, mandiri kreatif, senang berinovasi. Wahai kawanku semuanya, mari berbagi di kami kolaborasi. Mari berbagi di kami kolaborasi. Terima kasih. Oke. Sekian hanya sekilas untuk mencerahkan kegiatan hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, agenda kita pada hari ini Kamis 26 Januari 2023 adalah yang pertama pembukaan, yang kedua inti materi yang di dalamnya yaitu penyampaian, tanggapan, pertanyaan, jawaban. Selanjutnya refleksi, doa, foto bersama, dilanjut dengan penutup. Bapak Ibu guru hebat, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Wala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Acara selanjutnya yaitu materi. Bapak Ibu guru penuh semangat. Marilah kita sambut pemateri kita hari ini, yaitu Bu Guru cantik yang lincah. Beliau mengabdikan diri sebagai guru TK di TK Dharma Wanita Sendang. Beliau selain menjadi guru kelas juga menjadi operator sekolah. Beliau juga termasuk guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah Ibu Ariska Maidiyanti, SPD. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Solihatun atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Jambon, yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Jambon, dan yang terhormat Bapak Penilik PAUD Kecamatan Jambon, serta Bapak Ibu Guru TK SD se-Kecamatan Jambon yang hebat. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita tetap dapat bertatap maya di Gimet dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di sini saya ingin berbagi mengenai topik yang kelima di platform Merdeka Mengajar. Untuk topik kelima ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita ke materi, izin untuk share screen. Sebentar, Pak. Siapa? Sebentar.
Mohon maaf, Pak Joko tidak bisa berbagi layar. Mohon bantuannya. Belum, Pak. Sudah muncul, sudah Pak Joko. Materi saya Pak Joko. Ini materi refleksi yang di-share. Pribon, Pak. Ini Belum masuk, Pak. Joko. Belum terlihat. Belum. Refleks. Oh, ini refleksi, Pak. Yang punya saya. Sudah, Pak. Oke, sampun. Baik, Bapak Ibu. Sudah terlihat di sini. Sudah terlihat. Baik, di topik kelima yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ariska Medianti. Saya guru TK Dharma Wanita Sendang. Saya termasuk mungkin Bapak Ibu guru yang dari SD banyak yang belum kenal dengan saya. Kemudian berikut ini adalah akun media. Oh. Dalam. Ini. Baik. Berikut ini adalah akun media sosial saya. Email saya ariskamedianti@gmail.com dan Instagram saya @aja. Baik, Bapak. Mengenai materi kita yang topik 5 ini, sebelumnya kita kuis dulu ya Bapak Ibu. Next, Pak Joko. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat di sini, Anda termasuk tim tidur yang mana? Untuk A bisa raise hand dan yang B untuk tidak raise hand. Baik, Bapak Ibu guru termasuk tim tidur yang mana? Untuk lampu menyala raise hand dan lampu mati tidak raise hand. Baik. Ya, Bu Solik raise hand. Berarti suka tidur lampu menyala nggih? Saya juga termasuk tim tidur yang suka lampu menyala, Bu. Nggih. Sukanya remang-remang, Bu, nyala tapi remang. Kemudian selanjutnya selanjutnya Pak Joko.
Next. Ya, Bapak Ibu guru hebat termasuk tim yang suka bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Untuk bubur diaduk, mohon tidak raise hand, dan yang bubur diaduk, tidak diaduk, tidak raise hand. Ya, Bu Fatikul Janani suka yang bubur diaduk. Next, Pak Joko. Ya, Bapak Ibu guru hebat termasuk tim Roma Irama atau Iwan Fals. Untuk yang suka Roma Irama untuk raise hand, dan yang Iwan Fals tidak raise hand. Ya, Bu Fatihatul Janani suka timnya Pak Roma Irama. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat untuk kuis hari ini. Untuk kegiatan topik kelima yaitu proyek penguatan profil Pancasila, erat kaitannya dengan sebuah karakter, yaitu penanaman karakter kepada anak didik kita. Next, Pak Joko. Nah, apa yang Anda ketahui mengenai karakter yang sering kita dengar? Bapak Ibu guru boleh berkomentar di kolom chat mengenai karakter yang Pak Ibu guru ketahui. Bu Ariska, apakah sinyal saya atau punya Bu Ariska? Iya. Ribbon. Ribbon dong. Halo Bu Ariska. Nggih. Mohon untuk berkomentar di kolom chat terkait dengan karakter yang Bapak Ibu ketahui. Baik, next. Ya, Bu Mahiro Jayanti. Ya, karakter itu katanya berani. Kemudian Bu Galianti sebuah nilai. Ya, karakter di sini adalah sikap dan perilaku yang melekat pada seseorang sehingga. Next, Pak Joko. Ya, karakter adalah sikap dan perilaku yang melekat pada seseorang sehingga mencirikan kepribadian individu.
Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi kedua hal ini saling mempengaruhi antara karakter dan kompetensi. Nah, di sini kita sebagai guru harus mengembangkan kedua hal tersebut, baik mengenai karakter dan kompetensi. Next, Pak Joko. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini terdapat dua hal, yaitu proyek itu sendiri apa dan profil pelajar Pancasila itu apa. Nah, untuk proyek adalah, next Pak Joko. Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi di sini adalah sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang dijadwalkan. Jadi untuk menghasilkan produk atau aksi nyata. Jadi proyek ini adalah serangkaian kegiatan di mana siswa melakukan kegiatan, kemudian memecahkan masalah dan mengambil keputusannya. Sedangkan profil pelajar Pancasila adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi proyek profil pelajar Pancasila adalah sebuah kegiatan yang dimana kita mempunyai tujuan tertentu, dan di dalam kegiatan tersebut kita menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, next Pak Joko. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat sudah mungkin hafal dengan 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 tersebut yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Nah, dari 6 dimensi tersebut dapat kita jadikan sebuah proyek untuk mencapai tujuan tertentu yang nantinya anak dapat melakukan kegiatan, dapat memecahkan masalah, dan mengambil sebuah keputusan. Next, Pak Joko. Nah, di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di dalamnya terdapat elemen-elemen yang nanti kita sasar untuk proyek tersebut. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat 5 elemen, yaitu yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian untuk berkebinekaan global, kita di sini ada 4 elemen, yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang keempat berkeadilan sosial. Sedangkan mandiri, kita dapat menyasar dari pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Untuk bergotong royong, kita terdapat elemen kolaborasi dan kepedulian. Kemudian untuk kreatif, yaitu ada 4 elemen, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dan yang terakhir yaitu untuk bernalar kritis, terdapat 3 elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,
kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, dan yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, dari beberapa elemen yang terdapat dalam dimensi tersebut dapat kita jadikan sasaran di dalam kita menentukan proyek atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Next, Pak Joko. Nah, di sini terdapat langkah-langkah merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next, yang pertama, kita membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin kalau di TK semua menjadi bagian dari tim fasilitator, karena kebanyakan di TK itu minim anggota ya Bapak Ibu. Sedangkan di SD kita dapat membentuk tim fasilitator. Jadi di sini kepala satuan atau kepala TK maupun kepala SD membentuk tim fasilitator project P5 ini. Jadi kepala sekolah bersama warga sekolah, baik peserta didik, pendidik, dan yang ada di lingkungan sekolah, membentuk koordinator untuk merencanakan P5 tersebut. Setelah itu kita merancang modul project ini. Kemudian kalau di SD mungkin ada tingkatan kelas 1 sampai kelas 6. Di sini kepala sekolah bisa membuat modul bersama koordinator dari setiap kelas. Jadi pembagian peran dan tanggung jawab juga sangat penting dalam menentukan P5 yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, next Pak Joko. Ya, yang kedua kita mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat 3 tahapannya, yaitu yang pertama tahap awal, di mana satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal atau tidak melibatkan pihak luar. Untuk tahap berkembang, yaitu satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Yang ketiga, satuan pendidikan mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Untuk tahap lanjutan, yaitu pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Dan yang ketiga, satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar proyek dapat diperluas secara berkelanjutan. Nah, dari ketiga tahapan ini, kita khususnya di wilayah Jambon sudah tentunya di tahap berkembang ya Bapak Ibu guru hebat. Karena di sini satuan pendidikan sebagian besar sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Karena ini terkait dengan kurikulum kita yang baru, mungkin sebagian besar lembaga yang ada di Kecamatan Jambon sudah memiliki sistem pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu satuan pendidikan sudah mulai melibatkan mitra untuk melaksanakan proyek. Nah, kedepannya mudah-mudahan di Kecamatan Jambon
bisa sampai tahap lanjutan, sehingga nanti kalau kita sudah lulus di tahap lanjutan, kita bisa menjadi mentor untuk sekolah yang masih dalam tahap awal maupun tahap berkembang. Next, Pak Joko. Nah, kalau sudah menentukan tim fasilitator maupun mengidentifikasi tahapan kita di lembaga, selanjutnya kita merancang modul P5. Nah, untuk merencanakan modul P5, kita harus menentukan dulu dimensi dan tema proyek. Jadi, di dalam dimensi ada 6 dimensi. Untuk TK, dalam 1 tahun itu bisa melaksanakan minimal 2 dimensi yang kita sasar dari ke-6 dimensi yang ada. Kemudian untuk tema proyek, untuk TK itu terdapat 4 tema besar. Ini sudah diatur di dalam undang-undang, ya, Bu, di dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Aku Sayang Bumi, kemudian yang kedua Aku Cinta Indonesia, dan yang ketiga Kita dalam Bersaudara, dan yang keempat adalah imajinasi dan kreativitasku. Untuk SD ini terdapat 6 tema. Jadi rencana bersama semua pihak yang ada di lembaga. Di SD ada 6 tema besar, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua kearifan lokal, yang ketiga berkebinekaan tunggal, IKA, dan yang keempat bangunlah jiwa dan raga, dan yang kelima rekayasa dan teknologi, yang keenam kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu dalam 1 tahun bisa menyasar untuk TK 2 atau 3 tema, 1 atau 2 tema, kemudian untuk SD itu 2 sampai 3 tema. Next, Pak Joko. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu merancang alokasi waktu. Untuk di PAUD itu pemerintah tidak menentukan jumlah alokasi waktu. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai lembaga kita masing-masing. Kemudian untuk SD terdapat pembagian jam. Untuk kelas 1 sampai 5 yaitu 252 jam pelajaran, dan untuk kelas 6 itu 224 jam pelajaran. Ini tergantung kita bersama lembaga kita dalam menentukan jam ini, ya, Bapak Ibu guru. Next. Nah, ini adalah contoh rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila di lembaga saya khususnya. Di sini saya menyajikan tema ya, di sini ada tema proyek, kemudian deskripsi tentang proyek tersebut, kemudian evaluasi dari proyek tersebut. Di sini saya mendeskripsikan mulai dari awal sampai akhir proyek. Next, Pak Joko. Nah, setelah kita melaporkan hasil proyek kita kepada, kalau di TK anak didik kita dan orang tua, sama seperti halnya di SD. Nah, setelah kita melaporkan proyek kita
kita memberikan refleksi kepada peserta didik. Jadi kita minta feedback atau umpan balik dari peserta didik. Untuk TK, seperti foto yang sebelah kiri, itu anak didik kita diberi pertanyaan bagaimana dia dengan proyek yang sudah dijalankan. Dia senang atau bagaimana dia akan menggambarkan seperti yang ada di foto tersebut. Nah, di situ tampak dia senang karena memberi nilai bintang 4, ya, Bapak Ibu kalau di TK. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah contoh lembar refleksi untuk peserta didik yang ada di SD. Jadi, di sini kita dapat memberikan beberapa indikator yang bisa dipahami oleh anak, misalnya ya, aku senang terlibat dalam proyek tersebut. Ya, Bapak. Selanjutnya Pak Joko. Nah, refleksi dan berbagi. Dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi mana saja yang menurut Anda paling lemah sehingga perlu ditingkatkan di sekolah Anda? Dari ke-6 dimensi tersebut, yang terlemah itu yang mana? Kita bisa melihatnya dari keseharian kita di sekolah. Kemudian next, Pak. Nah, ini adalah contoh aksi nyata P5 saya di TK. Bisa diklik, Pak. Tapi ya tidak bisa ya. Ya, nanti untuk aksi nyata ini saya share di grup. Ya. Ya, lanjut next. Nah, pada intinya dalam prinsip Merdeka Belajar, dalam pengembangan karakter pun kita harus membangun komitmen pada tujuan, kemudian membangun kemandirian belajar siswa, kemudian membangun kebiasaan refleksi siswa. Jadi seperti jargon kita di Kamis kolaborasi ini, yaitu membangun komitmen, kemandirian, dan refleksi. Next. Nah, ini bisa nanti kita putar ya Bapak Ibu, tentang anti kekerasan seksual. Next. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini yang kita tekankan adalah P5 itu adalah proyek atau kegiatan yang di dalamnya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa Ibu Ariska, terima kasih. Bapak Ibu guru yang berbahagia, telah kita nikmati bersama sajian materi dari beliau. Untuk selanjutnya kami akan membuka 2 orang yang akan memberikan tanggapan dan dengan durasi waktu masing-masing 3 menit. Kepada para peserta untuk resen terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan pertanyaan, apabila sudah kami persilahkan agar membuka mic lalu menyebutkan nama dan unit kerjanya. Monggo silahkan yang ingin resen. Yang pertama Bu Fatikul Janani, Ibu napa Bapak? Yang kedua, oke.
Kepada Ibu Fatikul Janani, monggo untuk mic silahkan dibuka. Ibu Fatikul, apa Bapak Fatikul Janani? Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo bisa memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Oh, okay. Mungkin kepencet nggih. Oh, okay. Monggo kami silahkan Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapannya kepada materi yang telah disajikan. Kelihatannya sudah paham semuanya, Bu Ariska. Oke, monggo Bu, masih ada waktu. Oke, saya tunggu 1 menit. Oh iya, oke. Oke. Kepada Ibu Endang Sulastri, monggo untuk memberikan pertanyaannya. Ya, ada Bu Endang. Ya, oke. Kami silakan kepada Ibu Endang Sulastri. Terima kasih Ibu Solik atas waktunya. Sebelumnya di sini saya tidak akan menanggapi banyak, cuman dari presentasi yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Mohon diperkenalkan nama dan asal lembaga, Bu Endang. Oh iya, terima kasih. Nama saya Endang Sulastri dari TK Dharma Wanita Karanglukidul. Monggo lanjut. Presentasi dari Ibu Rizka sangat luar biasa. Di sini saya cuma ingin menanyakan untuk membuat atau merancang tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang disiapkan itu kira-kira apa saja ya? Apakah dari semua anggota sekolah itu dilibatkan atau cukup tenaga pendidik dan kependidikan yang dari sekolah saja? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Endang. Yang intinya bagaimana cara membuat atau merancang P5 itu yang disiapkan apa saja, terus apa semua ikut dilibatkan atau hanya beberapa saja, ngeten nggih Bu Endang. Monggo Bu Ariska untuk memberikan tanggapan pada pertanyaannya Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Di sini baik PAUD maupun SD, sebelum kita membuat proyek P5 ini kita sudah membentuk tim fasilitator. Jadi mungkin kalau di TK kita semua warga sekolah punya semuanya terlibat ya Bu. Semuanya terlibat mulai dari pendidik, peserta didik, kemudian wali murid, terus komite, dan kita juga bisa menggandeng mitra dari luar, baik dari masyarakat maupun dari mitra lain ya, seperti Polindes, seperti itu. Kemudian untuk merancang kegiatannya itu kita harus memetakan kelemahan kita di satuan pendidikan kita. Jadi yang menurut kita, menurut
lembaga kita dari ke-6 dimensi itu, dimensi mana yang paling lemah dari ke-6 tersebut, kita jadikan proyek P5 ini. Jadi misalnya di proyek saya yang semester 1 kemarin, saya mengambil dimensi berkebinekaan global dan gotong royong, Bu. Karena di TK itu kalau di semester awal itu kan anak-anak masih belum kenal satu sama lain. Misalnya kebersamaannya itu masih lemah. Jadi di situ kita bisa mengangkat gotong royong sebagai sasaran kita untuk P5 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ariska atas paparannya. Bagaimana Bu Endang? Sudah puas Bu Endang ya atas jawaban beliau? Oke. Karena waktu terus berjalan, kelihatannya Bu Endang juga sudah puas. Oh iya, oke. Baik, di kolom chat ya. Oh, nggih. Bu Ariska, mohon niki ada tambahan lagi dari Bu Galianti nggih. Kalau yang dikembangkan kelemahannya di lembaga, lalu bagaimana untuk kekuatannya lembaga? Intinya kalau di situ yang kita ambil adalah kelemahannya, lalu bagaimana untuk kekuatannya, dengan kekuatannya. Monggo Bu Ariska. Baik, Bu Galianti, kalau kita melihat dari kelemahan yang kita punya, kita miliki, untuk kekuatannya harus kita lebih kembangkan. Jadi, kalau kita misalnya sudah memiliki aset apa yang kita miliki, kembangkan atau maksimalkan. Jadi, berjalan seimbang. Jadi, kelemahan ini yang lebih kita munculkan, kita benahi, kemudian kekuatan yang sudah kita miliki jangan sampai kita kurangi, seperti itu. Oke. Misalnya kalau tadi di semester 1 kurangnya gotong royong, tapi di sini anak mempunyai kreativitas, jadi maksimalkan kreativitasnya dengan adanya bergotong royong. Jadi semuanya berjalan seimbang, seperti itu. Ya, sama-sama Bu Endang dan Bu Galianti. Terima kasih Bu Ariska, Bu Endang, Bu Galianti atas partisipasinya. Karena waktu sudah melewati batas, sudah mendekati untuk waktunya untuk refleksi. Demikian Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu refleksi. Sebelum refleksi, saya ingin berpantun S3, yaitu sangat sederhana sekali. Mohon izin berpantun ya. Mohon maaf, ini ada yang saya pinjam namanya, tidak apa-apa nggih. Jalan-jalan ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi temannya Bu Yati. Wahai kawan, kalau ingin berbagi, mari berbagi di program misi. Bu Yati rumahnya Kediri. Kotanya para santri. Wahai kawan, kalau ingin mengembangkan diri, yuk bergabung bersama misi. Hanya untuk motivasi diri. Alhamdulillah kegiatan kita semakin asik ya. Kiranya kita akan memasuki acara selanjutnya, yakni refleksi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Suparman MPD.
Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan refleksinya, saya ucapkan selamat kepada Bu Ariska yang telah memberikan materi sangat menginspirasi rekan-rekan yang lain, sehingga dengan materi yang ditayangkan cukup jelas sesuai dengan materi yang ada di dalam belajar mandiri PMM untuk topik yang kelima, telah menyangkut segala hal yang berada di dalamnya, sehingga kalau direfleksikan Bu Ariska telah menguasai dari materi ini sehingga bisa dijelaskan secara terperinci terhadap rekan-rekan yang ada di PPMJ atau di Kecamatan Jambon khususnya dan yang lainnya umumnya. Sebelumnya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat yang hadir di room ini, semoga kesehatan, keselamatan selalu berada pada diri kita, keluarga kita, dan keluarga besar kita di satuan pendidikan masing-masing. Di kesempatan hari ini, kita akan membicarakan atau merefleksikan apa yang ada di dalam modul topik 5. Topik 5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu modulnya ada banyak hal. Tetapi nanti saya hanya membicarakan beberapa hal saja yang perlu untuk kita bahas. Sebelum itu kita tentunya sekarang sudah jam 11 lebih 27 menit. Di antara kita perutnya sudah ada yang mulai keroncongan. Ada yang baru saja makan camilan. Nah mungkin di antara ibu dan bapak ada yang tidak sedia itu, terus bingung piye wetengku luwe, waktunya sudah jam sekian. Nah ini, iya atau tidak Bapak Ibu Guru? Masih tahan. Nah kalau demikian, nah silahkan minum dulu sambil break, terutama pemateri. Ini waktunya break, segera minum dulu. Mungkin sudah mulai keroncongan. Nah, walaupun keroncongan tidak ada jeleknya di siang hari ini, kita kalau toh tadi moderator menyanyi dengan nyanyian di alat TK, kalau saya wong tua nyanyiannya yo ala Jawa. Lagune suwe ora jamu. Nah, mungkin kita bisa menirukan atau kita bisa nyanyi bersama. Nah, contoh suara kurapik. Perlu kita break sebentar dengan nyanyi ini. Suwe ora jamu, jamu godhong telo, suwe ra ketemu temu pisan di Ponorogo. Suwe ora jamu, jamu godhong uwi. Asik. Suwe ora ketemu temu pisan diajak misi karo Mbak Kalianti. ora jamu godhong sawi. Suwe ra ketemu temu pisan
berkolaborasi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk berkolaborasi, berbagi bersama dalam rangka mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Amin. Nah, yuk teman-teman hebat, kita mulai memasuki materi refleksi. Di refleksi itu ada banyak hal, namun kita bertujuan sebenarnya apa materi topik 5 itu. Tujuan kita mengenal lebih jauh tentang P5 dan penerapannya. Merancang pelaksanaan dari P5 di satuan pendidikan kita. Merancang modul penguatan P5. Serta membuat dokumen pelaksanaan. Nah, ini tujuan kita di dalam belajar mandiri yang nantinya tentunya akan kita unggah dalam bentuk aksi nyata. Timbul pertanyaan dalam diri kita, sudahkah 1, 2, 3, 4 di antara 7 modul yang ada, panjenengan ada yang belum jelas atau belum menguasai ini? Jangan jawab sekarang. Kita jawab neng atine dewi. Di dalam benak hatinya masing-masing. Kalau belum, silahkan diulang kembali. Jika belum lagi, diulang kembali lagi. Sebab, kata orang bijak, kemampuan orang itu dalam menguasai ilmu satu dengan yang lain tidak sama. Tergantung kepada kemampuan di dalam merefleksikan atau kemampuan di dalam menelaah apa yang telah dibaca, apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat. Ini. Pendek kata, kalau kita mempelajari dalam ilmu jiwa, tergantung pada intelijensi masing-masing. Tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Ada yang senangnya ngrungokne karo ngrungokne lagu iso. Enek nek ora serius gak iso. Enek sing sinau karo camilan. Ada yang kalau belajar sebentar, kembali lagi, belajar lagi, dan yang lain. Ini tujuan kita. Terus ke berikutnya, modul yang ada, di sana ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di antara 7 itu saya ambil pokok, tujuan kita cukup 5 saja. Atau cukup 4 saja. Di antara 7 modul yang ada ini telah dirangkum secara umum tadi disampaikan dalam bentuk materi oleh Mbak Rizka. Cukup jelas. Ngerancangnya piye, tujuannya apa, dan yang lain. Nah tentunya, di antara Bapak Ibu guru hebat, apabila kita melaksanakan kegiatan itu ada yang belum jelas, kita mengulang kembali, direfleksikan. Aku kok sinau ki kurang jelas. Apa maksudnya? Balenono nah. Ini. Ulangi lagi, hingga apa yang kita pelajari itu bisa. Nah, pengertian dari pelajar Pancasila atau P5 itu sendiri di halaman berikutnya tadi telah disebutkan. Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 nilai ciri utama yang kemudian dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Tadi telah disampaikan. Tentunya ini bisa kita laksanakan
prinsipnya bagaimana di dalam suatu lembaga. Kalau tadi telah dicontohkan piye carane ben iso dadi apik. Nah, ini prinsipnya ada 5. Di antaranya harus holistik, kontekstual, apa adanya, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Ini ada 4 ya, bukan 5, ada 4. Prinsip dari P5 itu. Di antara prinsip-prinsip yang ada, P5 itu, kalau di sini cirinya ada 6, prinsipnya ada bagian-bagian itu, maka P5 ini juga harus bermanfaat yang kita kembangkan. Bagi siapa? Bagi satuan pendidikan, bagi pendidik, maupun bagi peserta didik. Sehingga kepada semua lembaga yang mengembangkannya, baik TK maupun SD, maka P5 itu harus bermanfaat bagi satuan pendidikan itu sendiri, bagi gurunya atau pendidiknya, dan bagi peserta didiknya. Bagaimana supaya itu bisa bermanfaat? Tentunya tadi telah disebutkan harus membentuk suatu tim-tim tertentu, tim fasilitator, ini, sehingga tim itu semua bergerak bersama, dirundingkan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sudahkah sekolah panjenengan melaksanakan itu? Nah, tanya pada dirinya sendiri. Gitu Bu Salik. Itu. Kita teruskan Pak Joko untuk upaya mewujudkannya. Ini di antara 6 ciri yang religius, ini melalui pembiasaan, pembinaan siswa, dan proses belajar mengajar. Seperti itu kalau saya mengambil satu contoh. Apalagi kudu podo, intinya sama, tapi dalam bentuk actingnya itu harus tadi melihat kebermanfaatan dan melihat prinsipnya cocok atau ora. Nek ora cocok karo sekolahane ya aja dienggo. Nek ora bermanfaat bagi lembaga pendidik maupun peserta didik ya jangan. Karena apa? Ini dikembangkan berdasarkan wilayah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini contoh yang religius. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kebinekaan, bergotong royong. Tetap kebiasaan, pembinaan siswa maupun yang lainnya. Terus sampai yang ke-6, seperti 6 ciri tadi, yang terakhir dari 6 ciri itu adalah kreatif. Kreatif pun juga 6 bagian atau 3 bagian itu harus diutamakan. Karena di sini proses belajarnya mengajar itu berbasis proyek, maka ya ini tetap kita laksanakan. Ini secara umum Bapak Ibu Guru, namun refleksinya itu tergantung pada masing-masing. Itu garis secara umumnya seperti itu. Garis untuk implementasi dari P5 itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, secara umum refleksi itu adalah jangan tuliskan. Setelah mempelajari topik P5 modul 1 sampai 7. Nah, wis, ya kan? Posting refleksi Bapak Ibu Guru, ya kan? Bisa melalui IG, bisa melalui WA Group, bisa melalui FB, atau mungkin bisa jenengan unggah di tempat yang lain. Monggo.
Sehingga bagian-bagian yang pokok jalan buat tagar juga bisa. Itu merupakan ciri dari apa yang jenengan refleksikan. Kemudian unggah aksi nyata tentang P5 sesuai dengan petunjuk yang benar. Tentunya petunjuk pembuatan unggah aksi nyata yang berada di dalam topik 5 itu masing-masing modul kan dijelaskan. Ini petunjuknya seperti ini. Ini petunjuknya. Insya Allah kalau panjenengan bisa mengunggah sesuai dengan permintaannya, maka apa yang jenengan maksudkan bisa tercapai sehingga nanti tepat di akhir Januari panjenengan bisa mengunggah aksi nyata topik 1 sampai topik yang ke-5. Mudah-mudahan. Saya berharap dan saya mendoakan kepada panjenengan semuanya, rekan-rekan semuanya bisa menguasai ini. Kita teruskan di bawahnya Pak Joko. Nah, alur perencanaan itu tadi sudah disebutkan, namun ini alur perencanaan yang benar itu kaya kuwi. 1 loro 3 4 5. Nek sekolahane ki urung membuat alur seperti itu, maka sesuaikan itu. Nah, secara umum Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah terangkum di dalam buku panduan P5. Adapun buku panduan P5 itu sudah saya kirimkan di grup PPMJ. Jika ini jenengan berikan dimisi oleh saudara-saudara penggerak, itu bisa, sehingga rekan-rekan bisa mengetahui secara umum bagaimana mengembangkannya, sehingga bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak banyak, namun ini hanya sebagian dari kelengkapan kegiatan di hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, salam guru hebat, tetap semangat untuk maju menuju Indonesia yang lebih maju, dan kalau ke Ponorogo menuju Ponorogo yang lebih hebat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparman atas refleksi yang disampaikannya, sangat memicu kami untuk terus beraksi, selalu mengembangkan diri, belajar dan terus belajar. Alhamdulillah untuk ilmu yang hari ini sudah kita dapatkan, semoga memberikan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukardi SPD. Kepada beliau kami silakan. Abun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, marilah kita hening sejenak. Memohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkulis kepada Rasulullah zaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukhabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tumjina min awali wal akhir wa taqdilan bil hajar wa tuhan masani wa tarfa'u min ajal derajat wa tunasul jumlah kalimat dal ma'mat. Rabbana fir lana islama kunna min tajur rabbana innaka rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li kulli dhanbin sighara.
Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet ya. Oke, sudah ya Pak. Nggih. Terima kasih kepada Bapak Soekardi. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ditutup ada sesi foto. Oh, Pak Seni. Mohon maaf, terima kasih Pak Seni. Terima kasih untuk doanipun. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, mohon maaf, ini ada sesi foto bersama tidak Pak Joko? Oke, monggo. Dengan pandu untuk Pak Joko untuk fotonya, actionnya bagaimana? Mohon dibuka kameranya masing-masing. Nah, tampil yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Mohon maaf sinyalnya agak bermasalah kelihatannya di tempat saya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sekarang kita berada di penghujungnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la quwwata illa billah. Mohon maaf atas segala khilaf kata dan perbuatan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Joko, Pak Parman, Bu Erna. Mohon izin, nggih, niki sudah selesai ya Pak? Nggih, mawas acara niki. Izinlah Pak Joko nggih, pareng. Terima kasih Pak Joko, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, sami-sami Pak Joko. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama Bu Rizka. Jinlek.